Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 22 September 2022, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 7-9. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dari sabda Tuhan pada hari ini, kita ketahui bersama bahwa Herodes mengungkapkan, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Ya, kabar tentang Yesus, mengenai identitas Yesus dan kehebatannya karena melakukan berbagai mujizat sangat membuat Herodes khawatir. Ia sadar telah membunuh Yohanes Pembaptis, utusan Allah, dan sangat cemas. Jangan-jangan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Lalu siap menghukumnya dengan kuasa surgawi. Juga ada kabar bahwa Yesus adalah Nabi Elia atau nabi-nabi yang hidup kembali. Dan Herodes menjadi sangat takut, cemas bila sosok Yesus akan mengganggu kedudukannya sebagai penguasa. Herodes akhirnya ingin bertemu dengan Yesus, bukan karena mohon belas kasih Allah, bukan pula karena ingin menyambut Yesus sang utusan Allah, tetapi karena hatinya tidak tenang. Ia ingin memastikan bahwa kehebatan Yesus tidak lebih dari kekuasaan yang ia miliki. Sikap inilah yang membuat dia ingin bertemu Yesus dengan sang terang dan sangat penasaran. Kita semua seringkali merasa menjadi Tuhan atas diri sendiri dan berbuat sesuka hati seperti yang dilakukan Herodes dalam masa pemerintahannya. Hal itu membuat kita senang, namun terkurung dalam kegembiraan semu. Hati kita penuh kekhawatiran, rasa bersalah, cemas, prasangka yang buruk akibat dosa-dosa kita. Hanya tindakan kasih seperti yang dilakukan oleh Yesus yang akan membuat kita kembali dengan tenang dan tentram. Maka mari kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan sungguh dapat menerangi hati kita, membuat kita ingin bertemu bukan karena takut, bukan karena prasangka buruk, bukan karena curiga, tetapi ingin bertemu dengan Yesus karena kita mohon belas kasihan dan menyambut Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Ya Tuhan, terima kasih atas sabda hidup yang boleh kami dengar dan renungkan bersama pada hari ini. Kami juga bersyukur atas perbuatan-perbuatan dan sikap Yesus yang menandakan belas kasih dari Allah, sehingga membuat kami
menghilangkan rasa cemas, takut dan khawatir, seperti yang dirasakan oleh Herodes yang dihantui oleh rasa bersalah karena telah membunuh Yohanes. Karena itu ya Bapa, berkatilah kami dengan anugerah Roh-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.